Ada kisah waktu itu AA dengan rekan AA pernah mendatangi serumpulan bambu, di mana bambu itu dihuni oleh hodangnya perempuan. Nah, kita tahu ternyata di rumpun bambu kuning itu setiap rumpun ada penunggunya. Datangi yang kita mediasi, ternyata itu perempuan sosoknya. Ini ratu, namanya Ratu Bambu Kuning. Dia bersemayam di sana. Jadi persemayaman dia itu ternyata waktu itu rantingnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Dia bersemayam di tengah di situ. Jadi mungkin disebut bambu petuk lah, mungkin itu. Tapi kita waktu itu tidak mengejar bambunya. Kita waktu itu iseng lah seperti itu. Nah, ternyata kalau sosok itu mau dibawa atau si ratu itu mau kita bawa atau kita tebang, dia minta syarat. Syaratnya aneh juga. Dia minta perjaka yang tulen, tidak pernah perjaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang, selamat bergabung di channel yang baru, yaitu channel Trah Banten. Perkenalkan, nama AA adalah AA Wijaya. Pada kesempatan kali ini, channel Trah Banten akan mengupas atau sharing tentang seputar dunia gaib. Kalau kita bahas, banyak sekali dunia gaib di sekeliling kita. Namun, untuk menyingkat waktu, durasi, kita akan membahas tentang tanaman yang penuh mitos, penuh misteri, bagaimana dengan manfaat alam gaibnya. Mari kita akan sama-sama mencoba sharing tentang tumbuhan atau tanaman ini. Tanaman yang akan kita bahas pada kesempatan ini tidak lain adalah tanaman bambu kuning. Bambu kuning selain daripada indah dipandang mata secara zahir, namun ternyata di segi gaibnya banyak sekali manfaat atau energi positifnya. Mana saja dan bagaimana tentang pemanfaatan tanaman ini di dunia alam gaib. Baik, tanaman bambu kuning itu yang tahu adalah 3 macam. Yang pertama adalah yang besar ya, yang tidak perlu disebutkan namanya. Yang ukurannya besar, ukuran seperti taman ini, yang biasa di hutan-hutan belantara hidupnya di sana. Itu salah satunya. Kedua, bambu kuning yang ukuran 3 jari seperti bambu palmi yang panjang, yang biasanya waktu zaman dulu dijadikan bambu runcing. Nah, itu hanya 3 jari. Yang terakhir adalah yang kecil, yang ukuran lidi, yang ukuran sekelingking lah gitu ya. Baik, bagaimana cara menanamnya? Cara
satu keindahan adalah kita tanam di pekarangan rumah kita. Kalau pekarangan rumah kita hanya di komplek umpamanya, itu hanya dua sudut ya, antara kiri kanan saja. Tapi kalau kita punya rumahnya di desa yang tanahnya besar, rumahnya di tengah, ya kita tanam di setiap penjuru. Tapi jangan menanam yang besar lah ya, karena nanti kalau yang besar rumputnya banyak. Atau yang kecil juga, yang 3 jari itu juga rumputnya akan banyak kalau tidak diurus. Saya menyarankan lebih baik tanamlah bambu kuning yang ukuran kecil saja di rumah. Efek positifnya sama dengan yang besar. Kok bisa? Ada kisah waktu itu Taat dengan rekan Taat pernah mendatangi serumpulan bambu, di mana bambu itu dihuni dan ledaknya perempuan. Nah, kita tahu ternyata di rumpun bambu itu setiap rumpun ada penunggunya. Ternyata setelah kita datangi dan kita mediasi, ternyata itu perempuan sosoknya. Ini ratu, namanya Ratu Bambu Kuning. Dia bersemayam di sana. Jadi persemayaman dia itu ternyata waktu itu rantingnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Dia bersemayam di tengah di situ. Jadi mungkin disebut bambu petuk lah, itu. Tapi kita waktu itu tidak mengejar bambunya. Kita waktu itu iseng lah seperti itu. Nah, ternyata kalau sosok itu mau dibawa atau si ratu itu mau kita bawa atau kita tebang, dia minta syarat. Syaratnya aneh juga. Dia minta perjaka yang tulen, yang tidak pernah si perjaka itu berkenalan dengan seorang gadis atau perempuan, dan dia tahu yang mana perjaka tulen, yang mana tidak. Katanya dia tahu. Ya, kita mencari sehingga kita dapatlah singkat cerita dari pesantren. Kita bawa ke situ. Kalau memang dia adalah perjaka tulen, dia hadir langsung. Kalau tidak, katanya tidak. Ternyata waktu itu dia hadir. Begitu hadir yang kita tangkap, si perjakanya disuruh pergi. Ya, seperti itu ritualnya waktu itu. Sehingga kita dapat menebang bambu petuk itu, dan ada siratnya di situ ke bawah. Nah, bagaimana dengan bambu-bambu petuk yang memang satu rumpun itu? Ternyata bukan satu, ada 2 bahkan 3 bambu petuk di serumpulan itu. Tapi yang kita tahu, ternyata tidak semua bambu petuk itu terisi oleh khodam pelunggu. Ternyata khodam pelunggu si ratu itu cuma 1. Entahlah. Jadi tanaman itu kenapa kalau ada si ratu, makhluk yang lain nggak mau dekat gitu. Seperti si bakun gitu, si pocong, gendut dan sebagainya, itu nggak mau mereka. Entah takut sama si ratu, entah gimana itu, Allahu a'lam. Yang jelas kalau ada si ratu di situ, ya yang lain tidak ada. Seperti itu. Kemudian hikmah gaib daripada tanaman tersebut juga, dia bisa memberikan apes gitu ya pada orang atau pemilik ilmu kebal senjata tajam, pistol dan sebagainya. Itu kalau memang mereka itu melihat bambu kuning, sepertinya mereka lari, nggak mau dekat, apalagi memegang kayaknya seperti itu. Karena
Kalau antum ketemu dengan orang yang kebal begitu kayak berdebus, antum potong tanaman itu yang kecil dijadikan senjata kecil, dipukulkan itu bisa menjadikan sesuatu itu penawar atau penghapus bagi itu bisa luka ya. Nah itu diantaranya. Adapun apabila ada orang dengki, ada orang yang jahil, artinya orang yang syirik, kemudian dia ingin melihat Anda jatuh, kemudian dia menyuruh seorang dukun untuk mengirim ilmu santet, itu pohon bambu itu yang menghalangi loh. Entahlah, jadi ada aura positif yang menghalangi ilmu itu. Jadi ilmu itu begitu datang itu pergi, entah pulang kemana atau entah kemana itu nggak ada sampai. Entah apakah si ratunya itu yang menahan, kata dia juga begitu bisa membantu. Nah, diantaranya seperti itu. Ada nih satu lagi energi positifnya atau aura positifnya dari bambu itu, tanaman itu, dia bisa menetralisir aura-aura negatif di sekeliling. Ya bisa umpamanya serat rezeki tanaman itu bisa membantu melancarkan. Ada yang sakit, tanaman itu seserahunnya bisa menyembuhkan, tapi dengan cara gaib tentunya, dengan cara misteri. Antum percaya, syukur, nggak percaya syukur, emang ini dunia misteri seperti itu. Bagaimana cara teknik penanamannya? Nah kita kembali, kebetulan saya sudah ada nih contoh cara penanamannya seperti ini. Kalau ini karena yakin tanaman ini berkhasiat di dunia misterinya, maka kita coba, bukan coba ya, kita tanam ya bambu kuningnya seperti ini, yang kecil saja di pekarangan rumah. Kemudian kalau rumahnya hanya di kompleknya kiri kanan, ya tanamnya kiri kanan. Kalau tadi rumahnya di tengah pekarangannya besar, tiap penjuru tanaman. Kalau yang besar itu ada yang 3 jari itu yang bisa dijadikan bambu runcing. Kok bisa ya? Bisa dipakai bambu runcing karena ternyata itu efeknya. Bambu runcing itu orang-orang yang kebal dengan ilmu kekebalannya itu bisa tembus loh dengan itu. Seperti itu zaman dulu berusaha atau membuat senjata dari bambu itu adalah bambu runcing ya. Selain daripada keindahan di rumah kita, itulah tadi misteri gaibnya. Adapun hal-hal lain yang belum bisa ceritakan secara gamblang di sini karena durasi, insya Allah tanaman ini membawa ada juga membawa keberuntungan dan sebagainya, tergantung kepercayaan atau keyakinan. Tapi ingat, tanaman ini walaupun mengandung energi yang positif yang bisa ceritakan seperti tadi, tidak ada manfaat dan faedahnya apabila Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mengizinkan. Jadi atas izinnya semua itu bisa terjadi. Yakinlah bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang agung, yang memberikan energi positif dan negatif itu kepada kehidupan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah, membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan informasinya. Segala sesuatu memang kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.